secara keseluruhan oke, tampil sangat baik meskipun tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memanfaatkan banyak peluang untuk menjadi gol ya teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Urusan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan kemarin Timnas Indonesia menghadapi Timnas Palestina yang berakhir imbang 0-0. Permainan Timnas Indonesia secara keseluruhan oke, tampil sangat baik meskipun tidak bisa mencetak gol, tidak bisa memanfaatkan banyak peluang untuk menjadi gol ya teman-teman. Jadi terutama di babak pertama Timnas Indonesia begitu mendominasi menurut saya, baik secara ball possession maupun mendominasi dengan banyaknya peluang, meng-create lebih banyak peluang. Meskipun bola-bola atas dari Timnas Palestina, long ball-nya cukup berbahaya, tapi Timnas kita bisa meredam agresivitas itu. Elkan Bagot di belakang bersama Rizky Ridho berhasil menghalau seluruh serangan Palestina. Karena mungkin Jordi Amat belum fit, kemudian juga Sandy Wells juga belum fit, ada Saipati Nama juga belum fit. Tapi nama di depan yaitu Rafael Struijk itu dimainkan dan bermain cukup bagus. Jadi formasinya sih tetap tidak jauh beda ya, di tengah selalu Mark Klok dan Ricky Kambuaya, kemudian Marcelino. Di belakang juga di wing ada Arhan Pratama, ada Asnawi Mangku Alam, di tengah ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Di depan kemudian juga strikernya Dimas Derajat ya teman-teman, Dimas Derajat yang bermain bagus juga menurut saya. Jadi ini komposisi yang cukup ideal meskipun belum sepenuhnya semua pemain bisa diturunkan. Di kiri juga Arhan diganti oleh Edo yang bermain cukup bagus juga. Jadi skuad kali ini menurut saya cukup seimbang antara pemain inti dan pemain cadangan. Jadi tidak terlalu bergantung pada 1-2 sosok sih gitu kan. Nah, kembali ke pertandingan, Timnas kita meng-create beberapa peluang lah, banyak peluang, 1-2 peluang, tapi masalah akhirnya lagi-lagi di finishing gitu loh. Saya melihat pergerakan Rafael dan Dimas Derajat itu sangat bagus ya. Menurut saya pergerakannya sangat bagus. Hanya saja Dimas Derajat itu mungkin timingnya ya. Dia pergerakannya bagus, penempatan posisinya bagus, tapi terkadang decision makernya gitu ya, membuat keputusannya tuh kadang yang seharusnya ditembak malah dioper gitu kan, dan sebaliknya. Tapi kita sebagai penonton ya teman-teman, kan kalau mungkin sebagai pemain, sebagai striker, ruangnya itu tidak terlalu lebar seperti kita kan, kita bisa ngelihat pertandingan, jalannya pertandingan. Tapi kan kalau pemain yang bermain itu mereka ruangnya sempit, mungkin sepersekian detik mereka harus membuat keputusan, sehingga kadang mungkin pemain di lapangan lebih mengetahui angle mana sih yang lebih menguntungkan untuk tim gitu. Mungkin Dimas Derajat ketika itu melihat jika dipassing mungkin bolanya akan lebih berbahaya gitu kan, meskipun kita di rumah sebagai penonton gregetan gitu loh. Jadi kita harus fair lah gitu ketika kita menonton sepak bola, menikmati sebuah pertandingan sepak bola. Sebagai penikmat sepak bola kita harus fair. Kita dari sisi penonton dan mungkin dari sisi pemain itu punya sudut pandang lain gitu kan. Dan tentunya pemain memiliki sudut pandang yang lebih sempit gitu kan, karena mereka sepersekian detik harus mengambil keputusan. Nah, kemudian juga Ricky Kambuaya tampil luar biasa menurut saya. Setelah setahun kemarin mungkin agak-agak penampilannya agak merosot, tapi di pertandingan tadi malam bersama Mark Klok dan Marcelino itu menguasai lini tengah gitu loh. Kemudian juga banyak juga netizen yang mengkritik beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani. Menurut saya apa ya? Memang sebagai seorang pesepak bola, apalagi di era media sosial ini, kerap kali kritikan itu akan selalu ada. Apalagi pemain tersebut mungkin tidak dalam performa terbaiknya gitu kan. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwasanya pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pilihan dari pelatih Sintayong. Jadi mungkin pelatih jauh lebih tahu kapasitas kualitas pemain tersebut gitu loh. Jadi kita percayakan pada pelatih, siapapun pemain yang dipanggil ya itu mungkin di mata pelatih yang terbaik gitu loh. Kita juga mungkin agak kecewa dengan pemain A, pemain B, tapi kan kita tahulah bagaimana setelah selesai kompetisi, mereka baru balik lagi ke klub, baru mungkin performanya belum 100%, match fitness-nya juga belum kembali, jadi wajar sih kalau pemain masih naik turun gitu. Jadi sebagai pendukung timnas Indonesia, sebagai penikmat sepak bola,
kita harus terus mensupport para pemain timnas kita. Apalagi nanti Senin menghadapi timnas Argentina, kita tidak perlu muluk-muluk, kita tidak perlu Indonesia harus menang lawan Argentina, karena itu susah ya, meskipun tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita terus berprogres, secara permainan, secara mental sudah terlihat. Jadi pelatih Sintayong ini 4 tahun di Indonesia, memang dia belum berhasil menghasilkan prestasi gitu loh. Tapi kalau kita fair, objektif, ini pelatih yang membangun fondasi menurut saya. Kenapa? Mental kita, bagaimana cara bermainnya kita sudah jauh lebih modern. Tidak lagi hanya mengandalkan long ball gitu loh. Kita bermain di belakang, build up serangan dari belakang. Mental kita juga terbukti bagus, ketenangannya juga bagus gitu loh. Lalu bagaimana ketika Sintayong datang, Sintayong seperti seolah-olah memangkas satu generasi, tidak lagi memanggil pemain-pemain yang sudah tua. Mayoritas pemainnya pemain muda. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah dan jarang dilakukan kan sebelum-sebelumnya. Jadi apresiasi untuk Coach Sintayong yang berhasil membangun fondasi timnas Indonesia. Jadi nanti lawan Argentina ya kita have fun aja. Yang sesungguhnya tuh justru di Piala Asia nanti gitu loh. Mungkin itu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.